Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan Inggris dan faktor keruntuhan. Seorang tokoh yang bernama Vasco da Gama adalah orang kulit putih pertama yang mendarat di India pada tahun 1498, tepatnya di kota Calicut. Selanjutnya, orang-orang kulit putih yang lain seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Perancis datang berlomba-lomba untuk berdagang di India. Lalu Ratu Elizabeth dari Inggris sudah berusaha menjalin hubungan baik dengan India sejak pemerintahan Akbar. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1857 ketika terjadi pemberontakan mutiny atau sepoi atas kolonialis Inggris saat itu. Dinasti Mughal yang menjadi simbol kekuasaan Islam di India mulai berakhir dan secara resmi Inggris mulai berkuasa. Pada awalnya, tepatnya pada tahun 1608 Masehi, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di India kepada para penguasa dinasti Mughal. Tetapi permohonan itu ditolak mentah-mentah. Lalu orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Sejak saat itu, Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Kemudian, pantai timur India dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris. Datangnya Inggris ke India dikarenakan juga oleh faktor kekosongan kas negara-negara di Eropa akibat kekalahan pasca Perang Salib. Karena perdagangan dari timur jauh melalui Timur Tengah ditutup akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Maka untuk mencari keuntungan yang besar, mereka mencari jalan untuk merebut daerah penghasil rempah-rempah yang bisa dijual di Eropa. Daerah penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara telah dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Maka Inggris menguasai daerah India, yaitu daerah transit komoditas perdagangan sebelum dikirim di Eropa. Faktor lainnya adalah kemudahan pelayaran yang terjadi setelah dibukakannya terusan Suez di Mesir oleh Ferdinand de Lesseps, membuat singkat rute pelayaran untuk dapat ke wilayah timur jauh tidak perlu lagi mengelilingi benua Afrika. Sebab lebih lanjut terjadi setelah terjadinya revolusi di Inggris. India dijadikan daerah sumber bahan baku dan juga daerah pemasaran hasil industri. Dampak kolonialisme Inggris di India. Ketika bangsa Inggris melakukan kolonialisme dan imperialisme di India, wilayah itu mengalami perubahan besar baik dalam bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Dalam bidang politik terjadi perubahan pada sistem pemerintahan model kolonial. Sedangkan dalam bidang pendidikan, banyak sekali orang-orang India yang disekolahkan di Eropa. Dan setelah lulus, mereka dikembalikan lagi ke negara asalnya, dengan harapan mereka akan mempunyai pola pemikiran model Eropa dan akan berpengaruh kepada lingkungan masyarakatnya. Berhasilnya Inggris menguasai segala aspek kehidupan bangsa India, mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama telah membawa dampak yang besar bagi bangsa Inggris. Semakin pesatnya Inggris di India,
pada pertengahan abad ke-19, eksploitasi alam India yang dilakukan Inggris menjadi salah satu faktor pecahnya revolusi industri Inggris. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan adanya revolusi industri di Inggris. Yang pertama, keamanan negara Inggris yang sangat baik. Yang kedua, mulai berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan manufaktur. Yang ketiga, Inggris memiliki kekayaan alam, terutama batu bara dan biji besi. Yang keempat, Inggris mempunyai banyak daerah jajahan. Yang kelima, terjadinya revolusi agraria. Yang keenam, munculnya ekonomi liberal. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, dititik beratkan pada faktor yang keempat, yakni Inggris memiliki banyak daerah jajahan. Kerajaan Inggris pada abad ke-18 memiliki banyak daerah jajahan yang tersebar di daerah Afrika dan Asia. Daerah-daerah jajahan inilah yang mendukung kegiatan industri Inggris karena daerah-daerah jajahan tersebut dapat menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh industri Inggris. Selain itu, daerah-daerah jajahan tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri